Selamat datang di channel Cerita Hidup. Terima kasih sudah menonton video kami. Dalam setiap video kami ambil sisi positifnya, hikmahnya, dan manfaatnya. Jika kalian suka dengan video kami, klik subscribe dan tanda lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update video kami. Kali ini akan mengulas cerita tentang kejahatan timbul tidak hanya karena niat tapi bisa juga karena kesempatan atau keterpaksaan. Segala yang bersifat buruk dari video kami tidak untuk dicontoh atau untuk menginspirasi. Jika ada permasalahan hidup, minta petunjuk kepada Allah. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, terutama dari segi agama, maka dari itu mereka menyekolahkan anaknya ke sebuah pondok pesantren. Berharap memiliki pondasi yang kuat dari segi akhlak karena bisa menjadi bekal di masa depannya. Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Tujuan umum pesantren adalah membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmunya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Pondok pesantren yaitu jika terdiri dari 5 elemen dasar yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Di Jawa, Sunda, dan Madura, ponpes sering disebut dengan nama pondok. Sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah dayah, rangkang, atau menuasa. Dan di Minangkabau, Sumatera Barat, lebih dikenal dengan istilah surau. Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam lingkungan asrama pesantren. Sedangkan yang dimaksud dengan santri kalong adalah santri atau murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pondok pesantren. Santri kalong tidak menetap atau tinggal di asrama pesantren, mereka hanya ikut belajar dan ikut kegiatan yang ada di asrama pesantren. Setelah selesai mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. 10 pekerjaan yang cocok untuk lulusan pesantren. 1. Ahli agama. 2. Guru. 3. Menjadi PNS. 4. Pengajar pribadi. 5. Seniman. 6. Bekerja di organisasi Islam. 7. Marbot masjid. 8. Panitia masjid. 9. Staf di sekolah atau pesantren. 10. Penceramah online. Kekurangan pesantren tidak bisa bertemu orang tua, keluarga, sahabat, teman dekat, delal setiap harinya, karena boarding school. Di pondok pesantren, lebih ditekankan pelajaran agamanya daripada pelajaran umumnya. 4 keunggulan pelajar di pesantren dibandingkan di sekolah umum. 1. Lingkungan pesantren yang sangat mendukung untuk belajar. 2. Pembelajaran berjalan 24 jam secara terintegrasi. 3. Kafah dan sempurnanya ilmu. Kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan pondok pesantren. Bagaimana menurut kalian? Apakah orang tua kita lebih memilih pesantren atau sekolah umum? Kasus pencabulan pada anak di bawah umur yang selalu ada dari tahun ke tahun. Ancaman hukuman 15 tahun bagi kasus tentang perlindungan anak tidak membuat pelaku takut. Pimpinan Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur berinisial S 50 tahun, mencabuli santrinya yang masih berusia belasan tahun. Korban sementara ada 6, yang 5 hanya diraba-raba dan yang 1 disetubuhi. Terkuak dari laporan 2 orang tua santri. Jumlah santrinya ada 300 laki-laki dan perempuan. Polisi menduga masih ada korban lainnya. Berharap yang belum lapor segera melapor. Aksi bejatnya ini sudah dilakukan sejak 2 tahun. Pelaku hanya memilih korban yang berparas cantik. Modus pelaku adalah Kiai S memberi doktrin menyimpang kepada korban, yakni alat kelamin perempuan adalah jalan yang mulia. Karena dari situlah para pemimpin dilahirkan. Pelaku melakukan aksinya setelah selesai sholat Isya dan juga selesai sholat tahajud. Sampai 2 tahun korban tidak melapor dikarenakan takut, karena yang menjadi pelaku adalah pimpinan
pimpinan pesantren. Akan tetapi mana ada korban yang diam saja jika terus dicabuli. Bagaimana menurut Anda? Pelaku ketika ditanya kenapa melakukan pencabulan, jawabannya adalah khilaf. Kenapa orang yang berilmu tinggi bisa khilaf? Pondok pesantren di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dihebohkan karena pimpinan pondok pesantren berinisial MN 38 tahun telah mencabuli santrinya sejak kelas 3 SD hingga kelas 6 SD. Alasannya ketika ditanya adalah suka. Kenapa kalau suka tidak dinikahi saja? Hubungan tidak sah akan berakibat haram padahal dia merupakan pimpinan pondok pesantren. Bagaimana menurut Anda? Pondok pesantren ini berdiri sejak 2009. Pondok ini adalah pondok cabang, pusatnya ada di Surabaya. TKP-nya selalu dilakukan di kamar rumah pelaku. Pelaku suka anaknya. Saat pulang sekolah, saya ajak ke kamar anaknya mau. Akhirnya terjadi perbuatan itu. Pelaku pun tak menampik melakukan perbuatan bejat itu kepada korban lantaran dianggap cantik. Dia mengaku suka mengajak korban ke dalam kamarnya selepas belajar di pesantren. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban yang menceritakan perbuatan pelaku kepada temannya. Korban juga bercerita kepada bibinya. Korban merasa sudah tidak kuat menjadi budak seks guru ngajinya tersebut selama 3 tahun. Akhirnya bibi korban melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut, di situ diketahui jika kemaluan milik korban telah rusak. Dari hasil visum dan sejumlah bukti pendukung lainnya, polisi pada akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, kini pelaku harus meringkuk di penjara. Pelaku terkena ancaman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Pasal 81 Junto Pasal 76 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Ambil hikmahnya, manfaatnya, dan sisi positifnya. Klik subscribe bagi yang belum, like, share, dan komen. Terima kasih.